Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kembali kita boleh berkumpul di tempat ini di bulan yang baru, tanggal 1 November. Saya percaya kita boleh berada di tempat ini itu karena kebaikan Tuhan. Amin. 1 bulan lagi kita masuk bulan Desember. Memang biasanya berbeda, biasanya November kita sudah mulai merias segala macam untuk persiapan Natal, tapi tahun ini tampil berbeda. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berbeda dalam kehidupan kita. Amin. Dia selalu menyertai kita dimanapun kita pergi dan berada. Dia tidak pernah mengenal hari, jam, bulan, dan waktu, tetapi penyertaannya selalu sempurna dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pengorbanan terlalu luar biasa dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan, selain kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Kau lawat kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lewat setiap pujian dan penyembahan kami, Engkau yang disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorak bagi Engkau pagi hari ini, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan haleluya. Mari kita katakan Allah yang bersama kita. Kita
mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita persiapkan hati kita. Kita berdoakan kebenaran firman Tuhan. Kita memakan sedang bersama Tuhan, lihat bersama yang kudus. Siapkan hati. Haleluya. Haleluya.
November. Di minggu pertama kembali kita diingatkan akan cinta yang dahsyat, anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita, anugerah pengampunan dosa, janji kepastian keselamatan, hadiah hidup yang kekal, bahkan surga rumah Bapa. Itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Di tengah tantangan, pergumulan dan kesulitan yang dihadapi, mari arahkan hati kita hanya kepada kasih yang dahsyat, kasih yang besar itu, karya terbesar dalam hidupku. Kita seperti Engkau Tuhan. Anugerah-Mu ajaib dalam hidup kami, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hari ini kami berdiri tegak karena tangan-Mu menopang hidup kami. Rahmat-Mu dahsyat, proteksi ilahi dan berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih kami memasuki minggu pertama di bulan ke-11. Kami yakin Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami, bahkan tidak sekali-kali membiarkan kami. Engkau Allah Immanuel terus menopang kami dengan tangan-Mu yang dahsyat dan perkasa. Bapa, sebentar teduhkan jiwa kami untuk kami boleh mendengar suara kebenaran yang menjamah hidup kami, yang membaharui kami, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan dan membebaskan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, berbicaralah ya Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri doa awal firman ini dengan doa Bapa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Mari saudara sekalian, kita bersatu hati mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sekarang ada sekat di sini supaya saya nggak usah sudah ditutup dengan segala macam cara dan membatasi ya. Saudara, saya harap
nggak sampai ke depan sana, sudah ada yang membatasi antara kita. Tapi dengan Tuhan harusnya tanpa batas. Amin. Kita disuruh cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dengan orang lain. Tapi dengan Tuhan jangan ada jarak. Semakin mendekat, semakin melekat, saudara, sebab Dialah sumber segala-galanya, sumber kuat, sumber hikmat, sumber berkat, sumber sehat. Amin. Saudara, mari kita menyadari anugerah Tuhan yang dahsyat sepanjang tahun ini, di tengah-tengah pandemi, ya, di tengah-tengah suasana yang seakan-akan buram. Ya, minggu lalu saya menceritakan tentang hasil survei yang terbaru yang mengatakan 57% orang Indonesia menderita mental illness, sakit jiwa katanya, ya, gara-gara pandemi. 57%. Dan saya yakin yang datang di dalam ibadah di tempat ini 43% ya. Amin. Jiwanya sehat semuanya. Amin. Ya, 3 Yohanes pasal 2, aku ingin supaya saudara-saudaraku sehat walafiat seperti jiwamu sehat, tubuhmu juga sehat. Saudara, kita bersyukur di tengah-tengah pandemi ini kita bisa tetap meyakini bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dan apa janjinya? Janjinya menyertai kita, ya. Bahkan lewat padang gurun sekalipun, ya, lewat padang gurun, lewat masa-masa sulit, ya, yang gersang, masa-masa kekeringan, ada janji Tuhan untuk datang menyertai dan menopang kita dengan tangan yang perkasa. Saudara, perjalanan sejarah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir 430 tahun, dari 70 orang menjadi 2 juta orang, bermultiplikasi, beranak pinak begitu dahsyat sampai Raja Firaun ketakutan. Jumlah pendatang lebih banyak, ya. Jumlah pendatang ini terjadi 3000 tahun yang lalu. Ya, waktu kami ke sana terakhir, saya tanya tuh sama guide-nya orang Mesir, ya, guide-nya, sekarang jumlah penduduk Mesir berapa? Hari ini katanya 100 juta. Bayangkan, ya, zamannya Israel ribuan tahun yang lalu, bangsa pendatang sudah 600.000 kepala rumah tangga, laki-laki, belum termasuk istri dan anak-anak. Jadi jumlahnya kurang lebih 2 juta orang. 430 tahun diperbudak di tanah Mesir. Mereka berteriak berseru-seru pada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan turun tangan. Tuhan bukan Tuhan yang tuli, yang tidak mendengar seruan umatnya. Tuhan turun tangan dan bertindak lewat 10 tulah yang dahsyat, lewat Musa dan Harun. Dalam waktu semalam Tuhan membebaskan mereka. Tapi sekali lagi, ternyata ini yang Tuhan janjikan, ya saudara. Dalam Keluaran 17 dikatakan, 13 ayat 17, maaf, ya. Mungkin harus pakai kliki di sini, ya. Dan ini yang menarik, ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, dipaksa oleh tangan Tuhan yang dahsyat dan kuat. Tadinya nggak diizinkan sampai 10 tulah. Tapi setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka di jalan, melalui jalan ke negeri orang Filistin. Padahal dekat sekali, ya. Cuma kalau bisa ini cuma 40 hari aja perjalanan dari Mesir, Goshen, kalau lewat Filistin ke tanah perjanjian Kanaan itu cuma 40 hari, saudara, ya. Tapi Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin, shortcut, jalan pintas, jalan tikus, jalan cepat. Walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, bukan lewat jalan singkat, tapi lewat jalan jauh, berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, ya, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ya, kalau ada orang Tapanuli di sini, ini ada upacara mangakol holi, ya. Mangakol holi, ninggalin tulang-tulang orang mati. Udah mati 400 tahun yang lalu, tulangnya dipindahkan. Dan orang Israel sangat menghormati tulang-tulang nenek moyangnya.
Tulangnya Yusuf dihormati, tulang Elisa berkuasa, seperti orang Tapanuli sangat menghormati tulang-tulangnya. Tulangnya, bukan tulang-tulangnya. Ya, tulang siapa ya? Makanya katanya ada yang bilang gini, itu orang Tapanuli semuanya harus pulang ke tanah perjanjian, sebab itu suku yang bilang, kalau sudah pulang semua ke sana, maka Tuhan Yesus akan segera datang. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Maaf, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita lihat ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, menyertai selama perjalanan di padang gurun sampai akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Itu membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, memegang perjanjiannya. Ya, bukan cuma melepaskan, bukan cuma menuntun, tapi sampai ke tempat tujuan. Life is journey. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tapi perjalanan itu harus dinikmati. Ya, harus sukacita, jelas nih. Tadi saudara dari rumah berjalan menuju ke gereja, destinasinya jelas, tujuannya jelas, sasarannya jelas, goalnya jelas. Jadi bangsa Israel keluar melakukan perjalanan panjang, tapi sasarannya jelas. Tanah perjanjian, promised land, yang limpah dengan susu dan madu, yang Tuhan janjikan bagi mereka. Saudara kasih Tuhan. Tapi bagaimana ya Tuhan menuntun mereka, itu yang akan kita pelajari. Ya. Bagaimana selama 40 tahun, harusnya 40 hari, tapi karena ketidaktaatan mereka, ya, sampai harus 40 tahun lewat dari Gosen menuju ke Sinai selama 3 bulan perjalanan. Dari situ ke Kades Barnea 38 tahun sudah muter-muter, ya, sampai yang usia 20 tahun ke atas semuanya mati di padang gurun semuanya, karena dihukum oleh Tuhan karena dosa ketidakpercayaan mereka, saudara. Tapi yang kita syukuri ialah janji Tuhan tidak pernah goyah terhadap respon bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, selalu memberontak, selalu mengeluh. Tuhan tetap setia, saudara. Jadi ada 3 hal yang Tuhan nyatakan lewat kisah perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian yang dahsyat. Yang pertama, Tuhan ingin kita mengenal jalannya. Ya, ini nggak bisa pakai ini, jadi tolong diklik aja. Yang pertama terus, ya, next, ya, jalan Tuhan. Jadi secara geografis jelas ya sudah. Tadi kan kalau lewat Filistin langsung short 40 hari cukup. Ya, tapi karena muter lewatin Sinai, ya, semua yang pergi dari Mesir pasti lewat Sinai ya sudah. Lihat padang gurun yang gersang, kering, hampa. Kalau malam begitu dingin menggigit, kalau siang begitu panas menyengat, luar biasa. Ya saudara. Tapi sekali lagi, jalan yang sedemikian rupa itulah yang diizinkan Tuhan untuk dilewati oleh 2 juta bangsa Israel, saudara. Jalan yang mungkin susah, ya, jalan yang mungkin sempit, jalan yang mendatangkan penderitaan, kesulitan, masalah, ya. Jadi ini jalan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka, saudara. Jadi jelas tadi ya, setelah dikatakan membiarkan bangsa itu pergi, dan ternyata Tuhan tidak menuntun mereka lewat jalan yang mudah, jalan yang singkat, jalan yang gampang. Sekarang orang cari jalan yang gampang aja. Kalau ada yang gampang, ngapain cari yang susah? Betul nggak? Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang susah-susah? Ya. Tapi ternyata jalan Tuhan bukan jalan kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya pemikiranku dari pemikiranmu, jalanmu dari jalanku. Ya, saudara, melewati padang gurun kehidupan ini, ternyata Tuhan ingin kita belajar mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah, jalan dalam bahasa Yunani itu hodos, jalan. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah apa? Jalan.
kebenaran yang menuju pada hidup. Jadi akulah jalan yang benar yang menuntun kepada kehidupan. Artinya kalau ada jalan yang benar, ada jalan yang salah ya. Karena kita enak sekali ya, kemana-mana tinggal pakai Zoom atau pakai Google, pakai apa, maaf ya, pakai Google, kita bisa tahu ya. Satu kali pengalaman pertama, waktu itu belum tahu ya, waktu saya ke Australia tahun 2007, pertama kali kan belum tren model begini. Terus pendeta yang di Sydney itu bilang gini, kita semua pakai Google pertama kali, GPS ya, mau latihan paduan suara. Pendeta Stephen Tong bikin KKR, semua gereja Indonesia dilibatkan dari paduan suara. Bermobil-mobil datang pakai GPS karena tempatnya kami belum tahu tempat latihannya. Jadi pasang. Ini awal-awalnya. Kalau sekarang luar biasa, lebih tepat ya. Begitu kami pasang, dan ternyata apa yang terjadi? Semua mobil kami diarahkan ke kuburan. Jadi mereka masuknya ke kuburan semua. Kaget, loh masa latihan di kuburan? Salah kali. Nah sama juga, saya nganter istri saya dan rombongan kaum wanita rapat di Green Forest Bogor. Sama waktu itu juga pakai Google pertama kali, belum secanggih sekarang ya, pakai Google. Jalannya kan kecil tuh Green Forest yang kita berapa kali rapat di sana. Bukan ke gedungnya, kita diantar ke kuburan Cina yang gede-gede banget tuh, yang besar-besar. Salah kan? Saya bilang sama waktu itu Pak Jerry, salah Pak. Kok makin masuk betul-betul di tengah kuburan, saudara. Kanan kuburan, kiri kuburan. Bukan. Ternyata Green Forest itu memang belakangnya kuburan. Jadi kalau saudara lihat di Green Forest kan, begitu kita buka jendela, kuburan semuanya. Ya. Tapi kita sekali lagi salah jalan. GPS bisa salah menuntun jalan kita. Tapi Tuhan tidak pernah salah menuntun. Jalan itu the way, cara hidup ya. Kadang-kadang kok jalan Tuhan kok model begini ya? Kok jalan Tuhan lewat penderitaan, lewat kesulitan. Kirain ikut Tuhan jalannya mulus, jalannya gampang, jalan tol ya. Kirain jalannya gak susah ya. Saya ingat Januari 84, ketika saya mengikuti panggilan Tuhan. Saya bukan dari gereja Bethel. Gereja saya gereja utusan Pantai Kosta, nggak punya sekolah Alkitab. Jadi nebeng dengan gereja Isa Al-Masih. Saya sudah diterima di Ungaran, di Abdiel, gereja Isa Al-Masih. Orang tua saya menentang, tidak setuju. Anak laki-laki pertama ikut sekolah Alkitab. Mau makan apa katanya? Oh segala macam. Jadi bergumul. Tiba-tiba ada informasi, ada sekolah Bethel di Petamburan ya. Jadi sudah bergumul setengah tahun, ribut terus dengan orang tua. Akhirnya saya tetap memutuskan. Saya berangkat naik travel sepanjang malam, itu berangkatnya malam, zaman dulu travel ya. Saya nangis terus sepanjang malam karena nggak pernah ninggalin rumah ya. Kemudian saya meluncur dan kota pertama yang saya injak adalah Bekasi. Karena informasi itu datangnya dari Bekasi. Jadi Januari 84 saya di Bekasi, tapi Bekasi jalannya nggak seperti sekarang. Jalannya jelek, belum ada jalan tol. Saya naik bus Mayasari, naik angkotan dan sebagainya. Masih subuh, masih pagi, masih gelap ya. Begitu sampai ke Ampera, aduh jalan kaki masuk ke dalam ya. Jalannya, maaf ya kalau hujan harus pakai kresek, kakinya dua-duanya dikresekin. Sepatunya dibuka, kemudian pakai kresek. Jalannya sulit, berat ya. Tapi ya itu harga. Pikul sekali, ikut aku, kata Yesus ya. Jadi setelah itu saya pelayanan 3 tahun lebih di kota Bekasi. Gereja baru, gereja awal, merintis di Jalan Ampera sana, sampai hari ini masih ada, saudara. Dan saya bawa anak-anak dari seminari, karena jelek, perjalanannya panjang, 1 jam naik Mayasari. Setiap kali yang saya bawa selalu muntah-muntah di bus. Akhirnya the first and the last. Mereka datang pertama dan nggak mau datang lagi. Tapi saya bertahan sampai 4 tahun ya, sampai selesai. Hampir selesai waktu nulis skripsi aja, saya udah nggak datang lagi karena terlalu jauh ya. Saudara, jalan Tuhan seringkali bukan jalan yang mudah. Jalan Tuhan bukan jalan yang singkat. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya ya. Jalan yang benar bukan jalan yang gampang. Jalan yang benar bukan jalan yang mudah ternyata.
Jalan hidup itu ditulis dalam khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, ternyata suruh lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ternyata suruh lapar dan haus akan kebenaran. Tadi kita doa Bapa kami, jalan yang Tuhan tuntun ialah jalan memberikan pengampunan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang melakukan bully, orang yang melakukan karakter assassination, pembunuhan karakter, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan kepada kita. Tuhan suruh memberikan pengampunan. Jalan dunia, lu tonjok saya, gua tonjok 7 kali. Ya, lu jahat sama gua jahat sama lu. Lu baik sama gua baik sama lu. Itu jalan dunia. Ternyata ya, kalau orang dunia hari-hari ini kan air susu dibalas air tuba. Ya, salah satu ciri akhir zaman ialah unthankful, mbokausia, tidak tahu terima kasih. Jadi saudara jangan bingung kalau zaman sekarang ya, kita udah baik sekali sama orang, kita sudah berkorban segala-galanya, dia nggak tahu terima kasih. Itu udah dicatat 2000 tahun yang lalu. 2 Timotius pasal 3 ya, akan ada banyak orang menjadi hamba uang, akan banyak orang tidak tahu terima kasih ya. Tapi kita terus harus berinis pengampunan, lepaskan terus pengampunan. Itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan apa ya? Jalan dunia adalah raup sebanyak-banyaknya, ambil sebanyak-banyaknya, dapatkan sebanyak-banyaknya. Jalan Tuhan ialah berilah, maka kepadamu akan diberi. Jalan Tuhan rasanya nggak populer, jalan Tuhan rasanya nggak enak untuk dijalani, saudara. Tapi itulah jalan Tuhan, saudara. Sekali lagi, next, jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia, ya. Sehingga kita sulit untuk memahaminya. Tapi kita harus terus percaya, berjalan di jalan yang benar. Itu jalan yang terbaik, ya. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, itu bukan untuk orang itu, saudara. Justru untuk kita sendiri. Jadi kalau kita terus simpan dendam, kepahitan, luka hati, kebencian, kita yang akan menderita. Ibrani 12 ayat 15. Itu akar yang pahit itu adalah akar yang pahit itu asal muasal dari kata kanker, kanker. Ada banyak orang menderita kanker karena menyimpan kepahitan, kebencian, dan luka hati. Tapi ketika dia melepaskan pengampunan, saudara, maka kita akan mengalami kelepasan. Jadi yang pertama, ketika kita mengalami padang gurun dalam kehidupan, masa-masa kering, masa-masa sulit, yang pertama, Tuhan ingin agar kita mengenal jalan Tuhan, ya. Mengenal jalan Tuhan yang mungkin berbeda dengan jalan kita. Sekali lagi, jalan hodos itu adalah metodos, cara hidup, how to, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, ya. Dunia punya cara, tapi Tuhan punya cara juga untuk anak-anaknya. Ternyata jalan dunia beda dengan jalan kita, ya. Jadi hari ini di tengah-tengah padang gurun kehidupan, Tuhan menuntun kita untuk apa? Untuk belajar mengenal jalan Tuhan, ya. Tunjukkanlah jalanmu kepada kami. Itu doa Daud. Jadi hari ini Tuhan ingin agar masa-masa sulit ini mengenal kita untuk kita mengenal jalan Tuhan. Oke. Yang kedua, tuntunan Tuhan. Next, ya. Jadi yang kedua, tuntunan Tuhan. Walaupun kita sulit memahami jalan-jalan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Artinya apa? Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di samping kita. Dia ada menuntun kita. Seperti orang tua ngajarin anaknya jalan, ya. Anaknya jatuh, diambil lagi, dituntun, ya. Tuntunan Tuhan. Ya, seperti Tuhan menuntun bangsa Israel lewat kehadiran tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari, padang gurun panas menyengat. Padang gurun begitu luar biasa. Itu suhunya bisa 50 derajat lebih. Ya, bayangin, di Perancis orang mati banyak sekali karena suhu sampai 40. Semua telanjang dan mandi di kolam renang raksasa, ya, 40 derajat lebih. Nah ini bisa di padang gurun 50 derajat. Kalau nggak ada tiang awan yang menaungi mereka, sehingga teduh, bisa mati itu 2 juta. Dan kalau malam dingin menggigit di bawah 0 derajat, di bawah 0, ya 0 aja jadi apa? Beku, jadi es. Saya tadinya nggak percaya, tapi karena setiap kali pergi ke Sydney, 3-4 kali pergi ke Sydney, pas musim dingin, tiap malam saya mimisan terus. Ternyata lihat suhu udara di bawah 0.
Maka saya mau ngetes nih. Saya ngetes ya. Saya ambil air, saya buang ke atas, shoot ke halaman, kan semua es semuanya. Saya buang air ke atas, turunnya apa coba? Turunnya es. Sudah. Waduh, pantesan. Saya pikir cuma guyon. Zaman dulu bilang gini, kalau ada orang laki-laki, maaf, anak laki-laki kencing katanya, yang keluar stick katanya. Jadi stick, panjang aja, ya, dan sebagainya. Jadi tadinya saya nggak percaya. Saya lihat di depan kamar saya, semuanya batu semuanya, es batu itu, yang kotak-kotak banyak, penuh semuanya. Ya. Ini di bawah pakai penghangat, batangnya pakai listrik, kemudian selimutnya pakai listrik, semuanya pakai listrik semuanya. Di dalam rumah semuanya pakai listrik. Itu musim dingin biasa saja di Australia di bawah 0 derajat. Ya. Tapi bayangkan di padang gurun. Ya. Saya nginep kemah dengan mahasiswa di apa itu tempat perkemahan yang terkenal di Bandung. Waduh, sudah pakai baju 5-6 biji, masih musuk, dinginnya musuk, ketelingan musuk, menampar pipi. Apa? Ranca Upas ya, Ranca Upas mungkin ya. Tempat kemah-kemah itu. Wih, dingin menggigil. Sepanjang malam saya nggak bisa tidur. Udah ditutup pakai selimut banyak, udah pakai baju sampai 5-6 biji di kampung-kampung dingin. So, bisa membayangkan perjalanan 2 juta orang, besar kecil tua muda. Kalau tidak ada tiang api yang memberikan kehangatan di waktu malam, tiang awan yang memberikan peneduhan di waktu siang, perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang begitu mengerikan. Tapi kita bersyukur, Mazmur 23 dia berkatakan, dia menuntun aku di jalan yang benar, dia membaringkan aku di rumput yang hijau, dia membawa aku ke air yang tenang. Tuhan menuntun perjalanan bangsa ini, tuntunan Tuhan. Dan next, oke, dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Yang dilihat itu tiang awan dan tiang api, tapi itu adalah bukti kehadiran Tuhan. Ya. Tuhan yang transenden, yang jauh, maha jauh, transenden, menjadi Tuhan yang imanen, Tuhan yang hadir, ada menyertai dan menuntun langkah hidup mereka. Saudara, kalau tangan kita memegang tangan Tuhan, tangan kita tidak cukup kuat. Ya. Kadang-kadang kita lepas, penderitaan hidup membuat kita melepaskan diri dari Tuhan. Tapi kita bersyukur, ya, Tuhan berjanji sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Ya. Aku menuntun kamu di jalan yang benar. Aku menuntun kamu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Seorang jurnalis wartawan, satu kali dia pergi ke pantai, ya, dan dia lihat ombak, dan di pantai itu banyak pohon kelapa, ya, nyiur melambai-lambai. Kemudian dia duduk dan duduk beristirahat di bawah pohon kelapa, menyaksikan laut. Tiba-tiba dia tertidur. Dia tertidur. Dan waktu dia tertidur di bawah pohon kelapa di tepi pantai, dia mimpi, saudara. Ini kisah nyata, maka dituliskan. Dia mimpi. Ternyata dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena waktu dia jalan bareng bersama Tuhan, ada 4 telapak kaki. 2 punya dia, 2 punya Tuhan. Ya. Ada 4 telapak kaki, dan dia aman. Dia senang berjalan bersama dengan Tuhan. Tiba-tiba perjalanan mereka nggak stop di tepi pantai yang ada pasirnya. Mereka melewati tanah yang berbatu-batu yang runcing, yang berat. Dia kaget. Kenapa cuma ada 2 telapak kaki? Di mana Engkau Tuhan? Ketika aku mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan, masa-masa sukar, masa-masa di mana aku sangat membutuhkan Engkau, di mana Tuhan? Dia protes karena dia pikir 2 telapak kaki itu adalah telapak kakinya. Kemudian Tuhan menjawab, aku tetap ada bersamamu. Kok telapak kakinya cuma 2? Itu telapak kakiku. Lah aku di mana? Aku menggendong kamu. Ya, saudara, di masa-masa sulit Tuhan hadir. Seakan-akan kita tidak merasakan kehadirannya karena kita adalah gendongan Tuhan. Ya. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi masa sulit. 1 Korintus 10 ayat 13, ya. Percobaan-percobaan yang menimpa kita ada percobaan apa? Biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab justru waktu itu Tuhan sedang menggendong dan menopang tangan kita. Jadi, saudara, mereka bisa terus menjalankan perjalanan hidup baik siang maupun malam, tidak terkendala oleh cuaca, ya. Situasi dan kondisi tidak
menghalangi mereka. Artinya mereka terus bisa berjalan karena ada kehadiran Tuhan yang dahsyat. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi masa sulit dan meyakini tuntunan Tuhan dengan berjalan dalam ketaatan. Next, ya, berjalan terus dalam ketaatan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik. Ya. Mungkin sulit diterima oleh akal kita. Lukas pasal 5 dikatakan, sepanjang malam Petrus menjalankan dan tidak mendapat apa-apa. Dari generasi ke generasi, dari nenek moyangnya, mereka adalah nelayan yang handal, piawai, hebat, skillful, ya, untuk menjalankan, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sedang membersihkan jalannya, Yesus datang menghampiri dia, dan kemudian Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalanmu ke sebelah kanan. Oh, kaget. Ini tukang kayu ngajarin apa? Nelayan. Tukang kayu nggak punya pengalaman ngajarin nelayan. Tapi Petrus berkata, sepanjang malam kami sudah menjaga dan tidak memperoleh apa-apa. Tapi karena engkau yang mengatakannya, dan akhirnya dia taat. Dan hasilnya apa? Perahu itu penuh dengan ikan sampai hampir tenggelam. Dia panggil perahu yang Yakobus dan Yohanes, maaf, itu pun hampir tenggelam. Dua-duanya, jalan mereka hampir koyak karena terlalu banyak. Ya. Saudara, kadang-kadang tuntunan Tuhan sulit kita pahami dengan otak kita yang terbatas. Ya. Jadi jangan coba membatasi Allah yang tidak terbatas dengan pola pikir kita yang sangat terbatas. Kok begini cara Tuhan ya? Kok tuntunan Tuhan seperti ini? Ya. Kemarin ada kesaksian yang dahsyat. Ya, ada kontraktor sudah 25 tahun dituntut sama pembeli rumah yang sudah keempat kalinya. Ya. Semua orang bilang jangan diladenin, jangan diladenin, jangan diurusin. Itu orang nggak masuk akal. Tapi karena dia anak Tuhan, dia bilang meskipun ini harusnya cuma 1 tahun kan, kontraktor bangun rumah tanggung jawab kepada bangunan itu cuma 1 tahun. Tapi karena ini sudah 25 tahun dan ini juga pembeli pengguna yang keempat. Karena dia anak Tuhan, dia tetap gaji 1 bulan dia bereskan untuk renovasinya. Tapi karena dia ikut jalan Tuhan dan ikut tuntunan Tuhan, dahsyat saudara. Dan hari ini dia bersaksi, ya, bagaimana Tuhan memberkati hidupnya berlimpah-limpah. Sampai di Denpasar ada tanah 5 hektar, ya. Luar biasa. Tuhan memberkati karena berjalan dalam ketaatan. Meskipun kita tidak tahu kenapa Tuhan menuntun kita sedemikian rupa, mari kita berjalan dalam ketaatan. Ya. Seorang ayah dan anaknya sedang bermain-main. Ayahnya sambil baca koran dan anaknya itu bermain-main di bawah pohon. Ayahnya kaget. Ternyata dari pohon, dari atas pohon itu ular keluar, meluncur ke bawah. Tiba-tiba dia menjerit kepada anaknya, "Merunduk, merunduk, merunduk." Anaknya bingung, kok suruh apa? Nampar di itu. Tiarap, suruh tiarap, bingung. Tapi anaknya taat. Udah tiarap, terus kemudian merangkak cepat, bingung. Sudah tiarap, sudah merangkak, sudah. Tapi anaknya taat. Ya, sudah itu berdiri, lari. Ya, setelah lari dirangkul sama ayahnya. Ada apa Pak? Ada apa? Coba lihat. Kaget dia. Ada ular. Coba kalau tadi waktu disuruh tiarap, ngapain saya tiarap? Ngapa-ngapain? Nggak ada apa-apa. Ya, masih berdebat dulu. Ya. Waktu disuruh berdebat dulu, waduh, nggak ada waktu ya, langsung dipatok sama ular. Kadang-kadang banyak orang pakai logikanya. Kenapa sih jalan Tuhan begini? Ini cara yang lebih baik. Ya mau turut ikut tuntunan Tuhan, akhirnya bahaya dan malapetaka terjadi dalam hidupnya. Saudara, jadi ketika Tuhan menuntun kita di jalan yang mungkin kita bingung kenapa, ya lebih baik kita berjalan dalam ketaatan iman. Dan yang terakhir, ya saudara, ini ayatnya ya, ayat yang sudah terkenal. Ketika Tuhan menuntun kita, jangan banyak tanya, ya, jangan banyak tanya kenapa harus melalui jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang terjal, kenapa banyak batu-batu penghalang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah.
yang Tuhan janjikan bagi kita sekalian. Ya, pertama jalan Tuhan, yang kedua tuntunan Tuhan, ya, arahan dari Tuhan, direction from the Lord. Ya, arahannya begini, tuntunannya begini, dan yang terakhir, yang ketiga, next, penyertaan Tuhan. Bukan cuma menunjukkan jalan, bukan cuma menuntun, dan terus Dia menyertai kita, saudara. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini itu yang meneguhkan kita, ya. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, Tuhan berjanji selalu menyertai. Immanuel tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Penyertaan Tuhan yang membuat kita tetap kuat, ya, di masa-masa sulit hari-hari ini. Ketika orang lain tergeletak, ketika orang lain mengalami masa-masa yang menghancurkan, kita tetap berdiri tegak karena tangan Tuhan menopang tangan kita, ya. Nah, kehadiran Tuhan yang berserta dengan kita dibuktikan dengan ini, ya. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, tiang api itu pada malam di depan bangsa itu terus, ya. Satu kali karena mereka memberontak pada Tuhan, Tuhan ingin memusnahkan seluruh bangsa Israel, semuanya mau dimusnahkan. Cuma Musa dan keturunannya aja yang mau diselamatkan. Aku mau bikin bangsa yang baru. Tapi kemudian Musa berseru pada Tuhan, jangan Tuhan, lebih baik hapus aku, hapus namaku dari kitab kehidupan. Lebih baik hapus namaku dari kehidupan. Apa kata bangsa Mesir nanti? Apa kata bangsa-bangsa lain? Engkau memimpin kami untuk memusnahkan kami di padang gurun. Nah, akhirnya Tuhan mendengarkan doa Musa. Dan Tuhan berkata, Musa berkata demikian, jika engkau tidak berjalan berserta dengan kami, ya, jika engkau tidak berjalan di depan kami, maka kami tidak mau berjalan sendiri. Kalau bukan Tuhan menyertai kita, aku tidak mau jalan sendiri. Dulu ada lagu lama, ya, yang seusia dengan saya tahu lagu, ya, ibu tahu lagunya mungkin, ya. Ku tak dapat jalan diri Tuhan, padaku. Ada yang bilang ini mah lagu favoritnya Gus Dur katanya. Kan ku tak dapat jalan sendiri, karena perlu apa? Dituntun kanan kiri. Enggak, itu juga favorit kita, ya. Harusnya kita tidak tahu jalan di depan kita. Tuntunan Tuhan, yes, tapi penyertaan Tuhan itu kita butuhkan dalam kehidupan, ya. Hari-hari ini ketika kita mengalami, jika Tuhan di pihak kita, kita bisa berkata seperti Daud, jika Tuhan ada bersama dengan kita, jika Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Dulu ada lagu sekolah minggu, ya. Siapakah lawan kita? Dijawab apa? Tidak ada. Jika Tuhan bersatu, tidak ada yang berani. Percayalah bahwa waktunya akan tiba, Tuhan akan menolong kita, dan yang kita butuhkan cuma sabar, ya. Ibrani 6:15 berkata, dengan iman dan kesabaran kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Nah, imannya sih hebat, sabarnya kagak, ya. Orang Jawa bilang sing sabar subur, orang sabar mlebu kubur, ya. Zaman sekarang sabar, alon-alon asal kelakon, gak laku. Zaman sekarang zaman akselerasi, zaman percepatan, ya. Cepat dapat sikat 4 babat. Setiap ada kesempatan, gak pilih, gak tanya Tuhan dulu, langsung diembat, saudara. Orang cari peluang-peluang sedemikian rupa, gak tanya Tuhan, apakah ini jalan Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan, saudara. Jangan lupa, saudara, Tuhan tetap menuntut kesabaran, ya. Mari tetap sabar, mari tetap ingat bahwa tuntunan Tuhan, jalan Tuhan seringkali berbeda dengan jalan kita, ya. Mungkin Tuhan berserta dengan kita, amin. Tapi kita yang mana? Kita yang berserta dengan Tuhan, kita yang ada di jalan-jalan Tuhan, bukan kita yang sembarangan, ya. Bukan. Kemarin saya menulis di status karena saya mendengarkan satu kalimat yang bagus, ya. Ini anak 30 tahun, anak kere, miskin, melarat, susah, ya, bangkit lagi, sekarang punya 14 perusahaan dan asetnya 1 triliun. Dan dia tulis quote, ya, saya kutip satu quote-nya, apa? Tuhan gak benci orang malas. Tuhan gak benci orang malas, tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang rajin mengambil rezekinya orang malas, ya. Jadi itu kalimat itu, waduh, bagus juga nih, ya. Kita pernah ikut ceramahnya dia, luar biasa, ya. Bagaimana drop out semester 3, tapi dia bekerja terus dengan kerajinan, dan hari ini
asetnya sampai 1 triliun, masih muda, umur 30 tahunan lebih. Ya, seorang kasih Tuhan. Jadi intinya apa? Kalau Tuhan ada beserta dengan kita, gak akan ada yang sanggup ya untuk menghambat dan menyumbat berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Next. Nah, saya ingin kita sadar ya, kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan beserta dengan kita gak ada hambatan, kalau Tuhan beserta dengan kita gak ada tantangan, rintangan. Tapi dengar baik, ini yang terakhir ya, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ini adalah pengalaman hidup dari seorang yang terkenal. Selasa ini ada pemilu di Amerika Serikat, presiden ke-42. Di antara 40 presiden Amerika, hanya 4 yang hebat. Ya, tentunya presiden yang pertama, terus Thomas Jefferson. Ya, tapi salah satunya ini, hanya 4 yang hebat yang melegenda dari 40 presiden. Ini luar biasa, saudara. Hidupnya diwarnai dengan kegagalan, dan kegagalan. Saudara. Yang bekerja di pabrik batu bara, lulus cuma SD, ya, sedemikian rupa nggak bisa melanjutkan studi dan sebagainya. Tapi dia luar biasa, pantang menyerah, maju terus pantang mundur. Ya, kalau orang yang mundur pasti nggak bisa maju. Ya, jadi Abraham Lincoln ulet gigih pantang menyerah, walaupun hidupnya diwarnai dengan kegagalan, dia bangkit lagi. Dan catatan hidupnya penuh dengan kegagalan. Ya, dikatakan 18-16 keluarganya diusir dari rumahnya, ia harus bekerja. Ya, masih remaja, belasan tahun kerja di pabrik batu bara. Kemudian tahun itu juga ibunya meninggal, bisnisnya gagal total. Kalah dalam Dewan Perwakilan, ikut pemilu, ya, pilkada, dia kalah, kehilangan pekerjaan, mencoba masuk sekolah hukum, tapi gak diterima, ya, terus kemudian meminjam uang, mulai bisnis, bangkrut pada tahun yang sama. Ya harus melunasi hutangnya selama 17 tahun. Menang dalam Dewan Perwakilan, tunangan, tapi tunangannya meninggal dan dia patah hati. Jadi waduh, sangat mengerikan. Kalau itu diibaratkan kita semua, kegagalan demi kegagalan mewarnai hidupnya, mengalami nervous breakdown, ya, harus berbaring di tempat tidur selama 6 bulan. Dia ingin jadi speaker of state legislatur tapi gagal juga. Ingin jadi elektor tapi gagal di pemerintahan, ya. Dan bagian yang terakhir dari kegagalan adalah ingin jadi anggota Kongres, gagal lagi. Kemudian akhirnya berhasil, ya, dari anggota Kongres, tapi 2 tahun kemudian gagal dipilih kembali. Lamar kerja sebagai line officer tapi ditolak. Ingin jadi anggota Senat tapi gagal. Mencalonkan diri jadi wakil presiden, ya, hanya dapat 100 suara, kecil sekali, ya, saudara. Kembali mencoba menjadi anggota Senat, kalah. Tapi yang jadi masalah, dan itu justru menjadi berkat dalam hidupnya, kita mengenal dia menjadi presiden yang hebat sekali, yang membebaskan Amerika dari perbudakan. Kalau bukan dia, gak mungkin itu ada menteri kulit hitam. Kalau bukan dia, gak mungkin itu ada presiden Obama kulit hitam, gak mungkin, ya, saudara. Luar biasa. Dan Lincoln bersaksi demikian, ya, kalimatnya luar biasa. Jalan hidup saya yang saya lalui memang licin, dan saya sering tergelincir, tapi saya bangkit lagi dan berkata kepada diri saya hanya tergelincir, bukannya jatuh, sehingga tidak alasan bagi saya untuk bangkit lagi. Tergelincir, bangkit lagi. Orang benar jatuh 7 kali, tapi dia tetap bangkit kembali, kata Daud, ya, saudara. Jangan sekali-kali menyebut kegagalan itu kegagalan total. Itu cuma tergelincir, ya. Itu bukan kejatuhan. Ketika kita berniat untuk bangkit kembali, maka kita bisa mengalami dalam perjalanan hidup, meskipun padang gurun, kering kerontang, menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, problematika, kita bisa mengimani ayat terakhir ini. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tahun 84, ketika saya meninggalkan rumah dengan nangis, ini lagu lagi populer, dinyanyikan terus dalam ibadah, ya. Saya ingat tuh di GBI Jatinegara, saya kebaktian di sana, kebaktian anak muda. WR-nya zaman dulu nyanyikan lagu ini bisa 5, 6, 10 kali, diulang terus, ya.
Orang lain kan gembira, Tuhan menetapkan. Tapi saya nyanyinya sambil nangis ya. Oh ternyata saya lagi ditetapkan Tuhan di laka-laka, menghadapi tantangan kesulitan. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hari ini saudara, kalau saudara mungkin seakan-akan sudah jatuh terkapar, bangkit lagi. Sebab jangan pernah lupa, ada Tuhan yang menuntun, ada Tuhan yang menyertai, dan ada tangan Tuhan yang menopang hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama kita bangkit. Mari kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Ini bukan cuma ritual agami semata. Jika engkau percaya, engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami mujizat yang ajaib. Roti dan anggur ada di kursi sebelah saudara. Bisa dipersiapkan dengan baik. Dibuka bagian rotinya dulu. Oh, bukan dengan barang fana engkau menebus dosaku. Oh, haleluya. Jesus. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang siap untuk menanggung dosa dunia bagimu dan bagiku. Mari dengan iman meyakini korban yang sempurna, korban yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya disengsara dan dihancurkan untuk pengampunan dosamu dan dosaku. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan, darahnya tercurah bagi kita.
Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sebab nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Dan kuasa darahnya membasuh segala luka-luka dan dosa-dosa kita. Dan oleh kuasa bilur-bilurnya segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darahnya tercurah bagimu dan bagiku. Setiap orang yang percaya, kau mengalami kerafilan kesembuhan ilahi, kau mengalami penebusan dan pengampunan dosa. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah dan domba Allah yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh diharapkan masih syukur buat anugerah Tuhan. Syukur buat kemurahan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tahu pergumulan setiap umat-Mu pagi hari ini, baik yang hadir maupun yang ikut streaming di rumah masing-masing. Jamahan Tuhan atas mereka, jamahan Tuhan atas kami sekalian, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk tiang awan dan tiang api, Roh Kudus dan firman Tuhan yang terus menuntun dan meneguhkan perjalanan hidup kami, sehingga lewat masa-masa sukar kami terus mengalami kehadiran dan penyertaan-Mu yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas kami sekalian, dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ini minggu pertama bisa ditayangkan laporan pembangunan yang hanya muncul di minggu pertama. Kita bersyukur di masa-masa sulit. Ya. Oke, laporan pembangunan ada. Ya. Jadi pemasukan tetap ada dan pengeluaran tetap ada, dan jadi defisitnya semakin berkurang. Ya. Cuma tinggal 1 miliar lebih saja di angka. Belum muncul ya? Belum ada. Oke, ya. Saya itu baca yang terakhir aja ya. Oktober pemasukan 24 juta lebih, pengeluaran 14 juta lebih. Jadi Oktober ada saldo 9 juta lebih
dan itu mengurangi defisit total. Jadi tinggal hutang kita tinggal 1 miliar lebih. Ya tentunya tidak termasuk hutang tanah ya. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan terus memberkati dan menyertai di tengah-tengah masa sulit. Berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah. Terima kasih untuk saudara yang setia untuk komitmen pembangunan tiap bulan. Tuhan juga memberkati. Amin. Puji Tuhan, saya ingin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak yang telah disediakan, dan yang kedua dapat mentransfer ke rekening gereja atau scan QR code sebagai berikut. Kami mengundang seluruh pengurus untuk ikut dalam rapat koordinasi pada Selasa 3 November 2020 pada pukul 7 malam, dan rapat ini akan dilaksanakan via Zoom. Mari Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam doa malam pada 5 November 2020 pada pukul 7 malam, dan doa ini akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Alki. Sudahkah Anda menemukan tempat dalam tubuh Kristus? Temukan jawabannya dalam kelas 301 tentang pelayanan pada 7 dan 14 November 2020 pada pukul 7 malam, dan kelas ini akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudara Fernando. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKC Perhimpunan Kedukaan Jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Farida. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada? Oh iya. Ya, terima kasih kepada saudara atau Bapak Siprianus Benu yang selama 2 tahun sudah menyelesaikan masa praktek pengabdian dari sekolahnya di tempat ini, dan juga ada pelayanan selama beberapa bulan ini, dan beliau besok akan melayani berangkat pelayanan di gereja yang baru GKKA Kebanggaan Kalam Allah, Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, Tuhan terus menyertai. Jadi hari ini adalah ibadah yang terakhir di tempat ini, dan kita akan jumpa lagi di Kalimantan Utara. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Nanti kita juga akan mendoakan untuk keberangkatan dan pelayanan beliau. Tuhan memberkati. Bersama kita bangkit berdiri. Terakhir ibadah kita pada pagi hari. Terima kasih.
Penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Kalau kami ada pada hari ini Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami, menyertai kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kasih setia Tuhan terus ada dalam setiap langkah hidup kami. Kami terus memiliki hati yang baru untuk mengasihi Tuhan dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Baharui terus Tuhan hati dan hidup kami Tuhan, untuk kami tetap setia ada di dalam jalan-Mu ya Bapa. Berkat-Mu Tuhan tercurah dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu juga Tuhan atas bangsa dan negara kami ya Bapa, atas negeri ini Tuhan. Terus Tuhan Kau pulihkan ya Bapa. Apapun Tuhan yang terjadi Tuhan ada di dalam negeri ini ya Bapa, kami percaya Tuhan itu atas izin Kau ya Bapa. Engkau punya rencana yang indah Tuhan atas negeri dan bangsa kami ya Bapa. Biar Tuhan Kamu pulihkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam bangsa dan negeri ini ya Bapa, untuk mereka tetap setia ada di dalam Engkau ya Bapa. Pulihkan negeri kami ya Bapa. Pulihkan Tuhan, kasih setia-Mu nyata Tuhan atas negeri ini ya Bapa. Tuhan Kau juga Tuhan memakai Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di garda depan Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau tungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Siapapun mereka Tuhan dan pengabdian mereka ya Bapa, biar Tuhan Kau sendiri menopang hidup mereka, menggendong mereka dan melindungi mereka ya Bapa. Kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka ya Bapa. Siapapun yang dalam keadaan sakit saat ini Tuhan Kau juga jamah dan pulihkan Tuhan. Biar dalam setiap kehidupan mereka, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Hanya Tuhan Kau yang sanggup memulihkan mereka dan menjamah dan melawat mereka ya Bapa. Tuhan kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu pun dimanapun berada ya Bapa. Siapapun mereka Tuhan, Kau juga ada di tengah-tengah mereka. Engkau menopang mereka, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Biar kasih setia Tuhan juga turun atas hidup mereka ya Bapa. Biar mereka tetap Tuhan menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Setiap panggilan-Mu Tuhan akan anak-anak-Mu ya Bapa, Engkau memberkati dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami serahkan si Prianus sekeluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang akan besok berangkat Tuhan dengan panggilan Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa. Biar Tuhan di tempat yang baru Tuhan, dia boleh mengalami kuasa Tuhan, dan dia boleh menjadi berkat Tuhan di mana dia ada saat itu ya Tuhan. Penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam setiap perjalanan mereka ya Bapa, dan pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit dimanapun berada juga Engkau jamah mereka ya Bapa. Kepulihkan mereka Tuhan, yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Bapa. Berkat-Mu tercurah atas hidup mereka, biar mereka terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Anak-anak-Mu yang ambil bagian sepanjang hari ini dalam pelayanan Tuhan, biar kasih setia juga Tuhan turun atas kehidupan mereka, sehingga mereka terus diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, hiji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat kerajaan, imam pelai surgawi. Arahkan hatimu dan terima berkat limpah tercurah atas hidupmu, dan jangan berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis pekerjaan dan studimu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan